Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ragam pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal dengan media pembelajaran PPT di WPS. Nah, ini tuh materi kelas 12 IIS. Itu ada pemberdayaan komunitas dalam masyarakat tradisional. Nah, contohnya tuh ada beberapa. Yang pertama itu ada pemberdayaan Kampung Batik Taman Sari di Yogyakarta. Nah, di sini itu peran pemerintah melalui Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta yang aktif mempromosikan Kampung Taman Sari sebagai sentra industri batik di Yogyakarta. Nah, banyaknya wisatawan dalam dan luar negeri yang mengunjungi Kampung Taman Sari mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Terus masyarakat di sini itu sering menyelenggarakan pelatihan singkat workshop bagi wisatawan yang ingin belajar membatik. Yang selanjutnya itu ada pemberdayaan petani bakumpai di Kabupaten Barito Kuala. Nah, di sini petani ini memilih lahan di pinggir sungai untuk mempermudah sistem pengairan pada lahan pertanian. Nah, pemerintah memberikan berbagai alat pertanian untuk memaksimalkan hasil pertanian petani bakumpai. Bentuk kontribusi pemerintah itu berupa pengadaan traktor, pemberdayaan petani bakumpai, misalnya melalui penyediaan pupuk dan berbagai obat pembasmi hama, serta pelatihan mengenai tata cara bertani di lahan pasang surut. Yang selanjutnya itu ada pemberdayaan petani tambak pesisir Pantai Lestari Indramayu. Nah, di sini itu dulu ada kerusakan hutan mangrove yang terjadi pada 1998. Makanya di sana itu ada budidaya tambak udang yang menyebabkan masyarakat pesisir beralih mata pencarian sebagai petani tambak. Terus ada juga beberapa program dari lembaga swasta yang bisa disebut corporate social responsibility atau CSR. Di situ itu ada 3. Yang pertama ada edukasi perawatan, pemeliharaan dan penanaman kembali hutan mangrove. Yang kedua itu ada mengamankan dan membebaskan lahan-lahan kritis menjadi kawasan perlindungan mangrove. Dan yang ketiga ada memanfaatkan hasil tanaman mangrove untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, yang selanjutnya ada pemberdayaan suku Bajo. Nah, di sini suku Bajo itu benar-benar erat dengan ajaran nenek moyang mereka. Jadi di sana itu ada larangan-larangan untuk membuang sampah-sampah itu ke laut. Nah, demi menjaga lingkungan alam, masyarakat suku Bajo ini membentuk kelompok sadar lingkungan atau KSLM. Nah, kearifan lokal yang diterapkan itu dalam berbagai kegiatan, misalnya penanaman kembali hutan mangrove dan padang lamun. Yang selanjutnya itu ada pemberdayaan masyarakat Kampung Naga. Nah, masyarakat Kampung Naga ini benar-benar nggak menerima budaya dari luar. Jadi di sana itu ada beberapa kawasan. Yang pertama itu kawasan suci, kawasan bersih, dan kawasan kotor. Jadi mereka itu membagi-bagi kawasan itu berdasarkan kegunaannya. Nah, pemerintah melalui Kemendikbud dan Pusat Pengembangan Pendidikan Non-Formal dan Informal ini mengupayakan pemberdayaan di wilayah Kampung Naga. Misalnya itu ada pengadaan program PAUD dan pendidikan non-formal yang berbasis kearifan lokal, serta bantuan program pendidikan keterampilan kemandirian dan kewirausahaan. Yang selanjutnya itu ada pemberdayaan masyarakat adat Depon Sero Utara. Nah, di sini itu mereka mendirikan sebuah kelompok seperti kerjasama melalui pemerintah, dinas kehutanan,
dengan masyarakat sekitar. Nah, kegiatannya itu ada kebiasaan menanam pohon serta larangan segala bentuk aktivitas penebangan di wilayah dekat sungai. Jadi mereka ini meyakini bahwa pohon berguna untuk menjaga kualitas air sekaligus mencegah erosi. Yang selanjutnya itu ada pemberdayaan masyarakat Baduy. Kan masyarakat Baduy itu terbagi menjadi dua ya, masyarakat Baduy dalam dan masyarakat Baduy luar. Di masyarakat Baduy ini ada program pemberdayaan yang datang dari masyarakat itu sendiri. Disebutnya istilahnya itu KSM, kelompok swadaya masyarakat. KSM ini merupakan sebuah organisasi masyarakat yang ada di Baduy dan mereka itu pas panen raya akan menyisihkan sebagian hasil panen untuk dimasukkan ke dalam lumbung padi. Nah, hasilnya itu nanti saat musim pancaklik itu mereka bagikan sebagian untuk warga-warga yang membutuhkan. Dan selanjutnya itu ada pemberdayaan masyarakat Rawa Lebak. Nah, di sini tuh masyarakatnya itu petani mayoritasnya, dan ada beberapa upaya pemberdayaan komunitas petani. Yang pertama itu pemberdayaan dari pemerintah. Nah, contohnya itu kayak mereklamasi lahan pertanian rawa lebak agar dapat dioptimalkan hasil pertaniannya, dan pemberdayaan dari organisasi atau LSM, misalnya dari SPI. Jadi mereka tuh membangun ekonomi pangan lokal yang berdasarkan pada proses produksi dan pemasaran pangan di tingkat lokal. Nah, yang terakhir itu ada mendirikan lembaga keuangan petani sebagai upaya memberikan bantuan pembiayaan dan kooperasi kepada petani miskin. Yang terakhir dari bagian A itu ada pemberdayaan suku laut. Nah, di sini itu mereka melakukan segala aktivitasnya itu di laut, menikah, terus berjualan, memancing, dan yang lainnya. Usaha pemberdayaan masyarakat suku laut ini dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi Kementerian Sosial mencoba mengulurkan bantuan guna mengangkat harkat dan derajat suku laut. Jadi itu melalui berbagai program bantuan, misalnya pemerintah ini memberikan bantuan alat rumah tangga, alat kerja, perahu mesin jahit, dan hewan ternak. Selanjutnya itu ada pemberdayaan komunitas dalam masyarakat modern. Ini ada komunitas 1001 buku. Nah, komunitas ini merupakan kelompok pemuda, relawan, dan pengelola perpustakaan anak. Latar belakangnya dibentuk komunitas ini ada keprihatinan atas kurangnya ketersediaan akses atas bahan bacaan bagi anak-anak Indonesia. Jadi mereka kayak membangun perpustakaan untuk anak-anak Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada ilmu berbagi foundation. Di sini ada beberapa program ilmu berbagi seperti program ya studi, pelatihan gratis, sekolah binaan, ilmu berbagi Ghost to School, dan pengembangan taman baca. Yang secara mereka ini bergerak dalam dunia kependidikan. Komunitas ini membantu masyarakat yang secara finansial kurang mampu untuk memperoleh pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada komunitas jendela. Di sini mereka tuh bergerak di bidang pendidikan anak, khususnya untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Aktivitas komunitas ini antara lain mengajar membaca, menulis, dan berhitung sambil tetap memperkenalkan buku kepada anak-anak. Yang terakhir ada Save Street Child. Nah, komunitas ini berusaha memanusiakan anak jalan, misalnya melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan program pemberdayaan melalui pendidikan. Dan terakhir itu kalau misalnya bisa dikasih tugas kelompok, itu tugas apa aja sih terserah.
tugas menganalisa pasti karena ini kan kelas 12 ya, dan kelas 12 itu seharusnya udah bisa mencipta kalau dalam S4 ya. Thank you, sekian aja video kali ini, semoga dapat membantu kalian yang kesusahan. Terima kasih sudah menonton.